Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, lanjut ini video selanjutnya ya. Yang sebelumnya suhu pada speedometernya itu ya, suhu temperaturnya itu hidup terus. Karena suhu panasnya itu hidup terus, berarti mesin itu terlalu over ya, atau panasnya berlebih. Nah ternyata ini ya. Nah kemarin saya udah cek termostatnya itu normal teman-teman ya, ini nggak ada masalah. Kalau teman-teman mau gimana cara ngeceknya ya, nah, teman-teman masak aja, coba dulu termostatnya itu, teman-teman masak pakai air mendidih. Kalau dia membuka klepnya dia akan naik, nah itu berarti normal. Kalau enggak berarti itu termostat bermasalah. Jadi seperti itu cara ngeceknya ya. Nah ternyata ini kemarin normal ya, saya isi lagi pakai radiator, pakai air coolernya itu, saya buat jalan lagi teman-teman. Saya mau tes lagi teman-teman, jadi biar pasti. Saya bingung itu apa ya yang jadi kendala itu apa gitu. Ternyata ini, nah ini teman-teman ya, itu air radiator atau air coolernya itu penuh dengan campuran oli teman-teman ya. Nah saya bingung, oh iya kemarin saya waktu sebelumnya itu saya habis kendala pada seal water pumpnya itu kan, itu ada video sebelumnya udah ada ya, itu airnya masuk ke mesin ya, jadi air radiator itu masuk ke oli bercampur. Nah saya udah ganti, ternyata kemungkinan ini saya belum cek teman-teman ya, itu yang pada penampungan air coolernya itu nggak saya bersihkan. Jadi dia kalau begitu air radiator itu panas ya, ketika jalan itu kan akan berkurang ya, menyusut. Nah jadi ketika menyusut dia akan mengambil air coolernya itu ke penampungan, itu masuk ke radiator. Nah kemungkinan ini di penampungan itu masih tercampur dengan yang lama ya, yang air coolernya lama itu masuk ke penampungan, itu masih bercampur dengan oli. Jadi seperti ini jadinya tuh ya, kotor sekali. Ini di dalamnya ini sangat berlumut campur dengan air radiator yang tercampur dengan oli. Nah, jadi kayak gini, gumpal ya. Ini sangat berisiko teman-teman ya. Nah, ini yang menyebabkan temperatur suhunya itu, suhu panas pada speedometernya itu hidup terus. Jadi motor jadi ngedown, atau bisa juga berbet, nggak ada tenaga. Temperatur hidup terus dan kipas hidup terus, kipas radiatornya itu hidup terus. Jadi seperti itu. Ini baru ketahuan teman-teman ya. Oke, ini saya mau pulang dulu, saya mau bersihkan. Oke teman-teman, nah ini saya udah sampai rumah ya, sampai malam. Oke, lanjut ya. Nah saya mau jelasin kenapa kok air radiator ini tercampur dengan oli dan mengakibatkan indikator pada speedometer pada suhu panasnya itu hidup terus dan kipas radiator hidup terus. Itu kenapa? Nah sini teman-teman ya, saya jelasin. Itu air radiatornya itu kan kemasukan atau kecampur dengan oli yang saya bilang tadi ya, sebelum kemarin saya waktu di jalan itu masuk ke mesinnya itu tersumbat ya. Jadi air yang tercampur itu, nah itu kan ada gumpalan-gumpalan campuran oli itu ya. Nah itu ketika mau bersirkulasi mendinginkan mesin masuk ke dalam termostat, sebelum masuk ke termostat dia akan berhenti dulu di termostat dulu. Jadi dia termostat itu tidak bekerja dengan maksimal. Dia akan kemungkinan ya, dia akan nyumpel ya, menghambat. Nah, jadi atau dia karena kotor sekali, karena dia kan oli ya, dan menggumpal juga. Kemungkinan kalau dia larut mungkin nggak menggumpal ya, nggak menyumbat teman-teman ya, karena itu campur dengan olinya itu sampai menggumpal dan sampai menutupi ya, menutupi bagian radiator ya. Itu kan ada kayak sirip-siripnya itu mungkin ya, itu kan ada lubang kecil-kecil teman-teman ya. Nah itu tidak bisa masuk, tidak bisa bersirkulasi, dia tidak bisa ini ya, intinya nyumpel gitu teman-teman ya. Jadi seperti itu, makanya air radiator itu harus bersih
tidak boleh kotor seperti ini teman-teman ya. Nah seperti kemarin saya waktu jalan itu kan kotor sekali. Nah ini ya teman-teman, ini kan ini oli menggumpal. Nah, ini menutupi bagian ada lubang kecil-kecil pada sirip radiator itu kan, yang bagian tengahnya itu. Nah itu teman-teman ya, kelihatan teman-teman ya, tahulah ya teman-teman ya. Nah, itu menyumpal, tidak mengalir gitu teman-teman. Nah itu ya, ini yang mengakibatkan tidak bisa bersirkulasi atau bergantian aerator ke bagian mesin untuk mendinginkan. Jadi seperti itu. Oke. Dan ini penyebabnya yang awalnya itu saya habis ganti seal water pump itu pada penampungan air radiator yang sebelah kiri ya, ada penampungannya itu tidak saya bersihkan karena dulu kemarin waktu sebelum saya ganti seal water pump itu kan kemasukan ini ya, bercampur dengan oli ya. Nah itu dia akan naik kembali ketika air radiator pada radiator itu berkurang, dia akan menarik kembali. Jadi yang lama itu nggak saya bersihkan, dia akan kembali dan bercampur dengan oli lagi, tambah naik tambah banyak, ya sudah menyumpal. Itu seperti ini teman-teman. Oke, jadi ini permasalahannya ada pada air radiator yang tercampur dengan oli. Pada termostatnya itu tidak bermasalah, masih normal teman-teman. Oke teman-teman, jadi kendala pada motor ini itu sudah ketemu ya teman-teman ya. Air radiatornya yang bercampur dengan oli dan yang mengakibatkan penyumbatan pada termostat dan pada radiator juga ya, pada sirip-siripnya itu kemungkinan tuh gumpal atau nyumbat. Oke ya, ini radiatornya saya mau copot, saya mau bersihkan teman-teman ya. Oke, dan saya nggak videoin teman-teman ya karena udah malam. Oke, ini saya bersihkan dulu dan besok insya Allah saya bikin videonya ya, video shotnya atau video pendeknya, hasil dari apakah benar sih kendalanya cuman airnya yang kotor itu ketika dibersihkan terus pasang kembali kasih air radiator yang baru lagi itu normal, apakah berhasil atau normal atau gimana. Nanti di video selanjutnya saya bikin videonya ya teman-teman ya. Oke, demikian dulu ya teman-teman ya video ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman ya, dan share ke teman-teman kalian bila video ini bermanfaat. Dan kalau ada yang mau ditanyakan boleh bertanya di kolom komentar teman-teman ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.